Ibu sehat? Alhamdulillah. Redang saya mau redang. Ada yang ngatur pencairan baik Pak. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Tiap sore cair? Belum cair-cair nggak ada hujan. Ya Mas ini mah jangkung ya pasangkan ya. Nah, mananya. Iya lu jangkung Mas. Masalahnya belum Itu masukin ke paku loh, paku yang ujung. ini awaskin yuk, helm lah yuk. Kolong na baik teh. Oh, tengah tepi loh. Oh ya. Nah. Itu aja Pak. Oh, diminum Bu, ini Bu. Kita yang hadir berapa orang? Baru 17. Dari anggota berapa orang? 42 orang anggota yang hadir baru 17, berarti yang belum hadir berapa? Masih banyak yang hadir ya? Iya, banyak Pak. Tahunya jam. Enggak, biasanya kan bapaknya ada siang udah dimakan orang pagi. Iya, memang biasanya kita melaksanakan jam 10 ya. Nah ini kita jangan beres. Kita atur waktu sekarang pagi ya nggak apa-apa, sambil nunggu aja ya, nunggu aja kita ambil yang di sini. Kita mulai aja ya, sambil dimulai ya, sambil tunggu sambil kita berjalan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Surakarta, sekarang Ibu Lurah ya, baru ya, PDS Ibu Nur ya. Dan juga Kaboim tadi Pak Kesra tadi mau ada pengajian di desa katanya. Ya, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu peserta PKH Desa Surakarta, Kampung Walang, Desa Surakarta ya.
khususnya tua yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya ibu-ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberikan rezeki yang banyak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan P2 K2. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita melaksanakan P2 K2 di bulan apa ini? Oktober. Bulan kemarin kita melaksanakan P2 K2 bulan September. Itu dengan judul apa? Modul apa? Kemarin membahas apa? Ayo gerak. Peraturan apa? Keuangan ya? Ya, manajemen keuangan ekonomi ya. Di modul ekonomi kita kemarin membahas modul ekonomi tentang apa? Mengelola uang dengan tepat dan baik ya. Jadi itunya stop kali lubang tutup lubang. Benar ya? Kemarin kita membahas stop kali lubang tutup lubang. Apa maknanya? Stop kali lubang tutup lubang? Ayo. Goblek, Pak. Ngobrol. Goblek, Pak. Nah, pinjam uang bayar utang. Nah, pinjam uang bayar utang. Stop. Ulah pinjam uang apa? Uang bayar utang. Kemarin gitu ya. Stop kali lubang tutup lubang ya. Jadi stop apa? Pinjam uang bayar utang. Nah, sebabnya teu anggeus boga hutang baik ya. Benar. Contoh misalnya pinjam uang kasih Karena pinjam uang karena teh. Bukan bayar utang kan Mami Mimi. Utang ada lah lunas karena Mami Mimi ayah. Pertanyaan masih boga hutang teu? Boga kan Mami. Boga kene ya. Nginjem apa boga hutang kasih A, nginjem kasih B jeung bayar ya. Berarti hutangna weuteung. Bayar kasih B, nginjem kasih A. Ya, tetep mainnya boga hutang kan. Artinya teu anggeus. Sebab dari lubang tutup. Nah, stop ya. Nah, stop. Ulah sampai urang dari lubang tutup lubang. Sebenarnya urang boga hutang. Bayar utang. Teu anggeus hutangna. Bisa teh hutang eta ngagedean. Contoh misalnya urang boga hutang kasih A. Ya. 300.000. Pinjam kasih B. Nya. Kasih B we deui pinjam duit. Nya jeung bayar hutang. Pinjamna sabaraha? 600.000. Padahal hutangna 300. Aku ngagedean teu? Ngagedean jujur ngagedean. Nya. Anggeus malah mah ya. Nah itulah maksudnya. Nah bagaimana caranya tadi dengan mengelola uang dengan tepat ya. Nah mengelola uang dengan yang tepat itu seperti apa? Apa aja poinnya? Kemarin dibahas. Ayo. Aduh. Gerak. Yang pertama adalah rencanakan dan kendalikan penggunaan uang dengan bersama keluarga. Ya, harus musyawarah dengan suami. Benar ya? Nah, jadi mengelola uang kita itu dengan tepat itu kita harus kelola uang harus musyawarah dengan suami. Bagaimana Pak kalau nggak punya suami? Ya, dengan anak. Ya. Pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, pengeluarannya buat apa aja, kita harus musyawarah. Itulah poin yang pertama untuk mengelola uang yang tepat. Jadi ketahuan tuh Bu, pemasukan bulan ini berapa, pengeluarannya berapa, ketahuan tuh. Tulis, nanti ada nih catatan harian, catatan mingguan, catatan bulanan. Akan ketahuan kebutuhan harian itu apa aja. Kebutuhan mingguan itu apa aja, kebutuhan bulanan apa aja, berapa jumlahnya akan ketahuan ketika kita
ditulis. Nah itu musyawarah dengan suami. Maka kalau tidak musyawarah Bu, biasanya haliu. Ya, ibu diberi duit 10 juta menang grup kowe beak. Misalnya gitu ya. Mana duitnya ternyata kamari 10 juta diberi cenah. Atau diberi omongan wangi cenah. Lumayan ya. Ngomong doang ya. Gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi ya ngomong doang misalnya gitu. 10 juta saya udah sopnya jadi sukna. Mas 10 juta lo kamari. Bukan yang gitu. Nah, rencanakan ya. Jadi harus tahu pengeluarannya berapa. Ya. Harus tahu apa aja yang dikeluarkan. Nah, terus musyawarah dengan suami. Maka kalau musyawarah insya Allah uang itu akan termanage, akan terkelola dengan baik ya. Supaya apa Bu? Tadi bulan ini Bu belum tentu sama dengan bulan besok. Ya, kebutuhannya apa aja belum tentu sama. Pemasukannya pun belum tentu sama. Waalaikumsalam. Selamat datang. Sini. Pak Behaki, Pak Deden. Sini nih. Sini. Sini. Selamat datang Pak Behaki, Pak Deden. Alhamdulillah. Ibu kenal nih, yang ganteng. Ya. Ini yang ganteng, itu yang manis. Bro. Jadi tahu bro, kanjang. Nah, kita lanjut ya. Selamat datang Pak Deden, Pak Behaki. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, Bu. Amin. Diberikan rezeki yang banyak. Amin. Istri yang banyak. Ya, kembali tadi pengelolaan uang yang tepat. Yang pertama adalah rencanakan dengan baik atau musyawarahkan dengan suami yang pertama, Bu. Ya, harus musyawarah, Bu. Ulah ibu misalnya wari musim COD. Ya, puguh-puguh COD-an be. Ya, bebe jahan teh karena salaki. Dep datang-datangnya, salaki teh nyaho. Ya, pamajikana keur eueuh di rumah. Ya, duit bayarna jeung dibawa ku majikan. Datang ditagih gorong COD. 170 atau kelopak-kelopak pas suami nanya ada lah punya kalau duit mah ya gitu orang punya kalau duit haliu akhirnya itu dengan istri ya akhirnya kita jadi dampak tidak musyawarah itu akhirnya haliu ya. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua biasakan menabung dengan disiplin. Di sini tulis Bu. Yang kedua biasakan menabung dengan disiplin. Bagaimana menabung dengan disiplin? Disiplin tabung itu pangkal kaya. Kode aja nabung kaya Bu. Atau nabung aja 104. Bang Emo kalau nabung gitu. Semua kaya ya. Gitu. Atau menabung merutang namanya. Tiap minggu, tiap 2 minggu kan ya, gitu. Tiap minggu, 2 minggu. Nah, ibu nih ya, rajin menabung pangkal kaya, bener nggak Bu? Bener. Ya, tapi ulah salah tempat. Bebas teman nabung mah di mana baik, di bongbok tah, ya. Itu. Kalau baheula mah dikutang lah. Ya gitu. Kalau baheula mah. Hari di bongbok kok kumaha pacar di bongbok. Jangan ngalamun seutik, inget kana bongbok. Ya, dicolek kan. Akhirnya bongbokna ketika dipurak aseuteuyaan kosong. Musabab dicolekan baik. Ngalamun seutik, inget kana bongbok. Ya. Nah, bagaimana yang bagus Bu? Sekarang menurut saya ya, yang bagus itu Bu nabung di anak sekolah. Menurut saya ya, gitu. Boleh kita nabung di bank, boleh, tapi kan jauh posisinya. Berat di ongkos, nabung 20.000, ongkos 30.000. Nah, ada di kumbang. Tidak terus sebenarnya. Gitu. Jadi lebih baik nabungnya di sekolah anak. Kasih anak jajan.
10.000 misalnya 5.000 buat nabung, 5.000 buat nanti dilihat pulang sekolahnya kan ada bukunya. Nanti kalau tidak tercatat berarti enggak nabung. Gitu Bu, kelihatan. Ya, nanti tinggal dikasih tahu. Jangan seperti itu lagi gitu loh. Maksudnya itu kan akan terlihat atau akan terpantau Bu. Ya, nabung apa tidak. Nah, disiplin, nabung disiplin. Mau tiap hari, mau mingguan, mau bulan boleh. Tiap hari misalnya, tiap hari kasih 10.000. Ya, jajan 5.000, nabung 5.000. Bu, kalau di jumlah jam 1 tahun berapa? Kan akan lumayan besar. Nah, apa sih solusinya menabung itu untuk menyetop dari lubang untuk lubang? Bu, kalau kita punya kebutuhan, misalnya kita untuk bayar hutang, ya, kalau ada tabungan kan benar. Nah, kalau ada kita kebutuhan mendadak, kalau ada tabungan kita bisa gunakan tabungan kita. Tapi mohon maaf kalau nggak punya tabungan, ayo pastingin pinjam, benar? Pasti pinjam orang kata tangga geus di bed. Nah, kita hutang. Pinjam ka dulur, kamari ge can dibayar. Nya. Ujung-ujungnya kumaha? Emok teh. Nah sebabna geus dipercaya gitunya. Nah, inilah dampak dari kurang manajemen. Ya, maka Bu, insya Allah kalau rajin menabung dengan disiplin, insya Allah akan stop dari lubang tutup. Artinya kita tidak akan punya hutang, walaupun punya hutang tapi tidak akan besar. Kenapa? Karena kita punya tabungan. Ya, butuh. Kadang-kadang kita itu punya kebutuhan itu mendadak, benar. Jadi tidak disangka, tidak diduga. Badak kena musibah misalnya. Siapa yang tahu kita kena musibah? Benar nggak Bu? Nah, ketika kita kena musibah kan butuh biaya, misalnya. Terus biaya dari mana? Selain dari tabungan. Nggak punya tabungan berarti pinjam orang lain. Lamun dibayar. Lamun dibayar, aku ke bank nih. Ke bank emok. Ya, itulah ya. Nah, yang ketiga Bu, pertimbangkan sebelum memutuskan berhutang. Jadi sama ngutang orang kudu pikir-pikir heula Bu. Ya, sampai hutang eta. Ya. Ulah sampai orang paling ngenang nginjam do. Ngenang teh jam duit. Ngenang 5 juta misalnya, pinjam 5 juta 3 juta. Ngenang teh. Oh, nah sampai 20 mah. Ari geus beak. Eta ya. Itulah maksudnya jangan sampai terjadi kita membuat fungsing ya, buat pemikiran kita. Jadi Bu, sebelum berhutang kita harus pikir-pikir dulu, pertimbangkan uangnya buat apa. Ya. Terus bayaran dari mana? Ya. Harus ditimbang-timbang dulu. Jangan asal-asalan imajeng beli apa? Buat beli scan apa? Hah? Skincare. Ya. Duitnya menang ngaut. Pemaksaan amat. Ya. Gitu. Lamun misalnya terus kurang itu mah keinginan ya, bukan kebutuhan. Ya. Nah, itu nanti akan insya Allah akan dibahas oleh Pak Deden, oleh Pak BHK ya. Nanti saya mengulas aja Bu bahwa kemarin kita melaksanakan P2K2 bulan September kita melaksanakan P2K2 dengan modul ekonomi. Oke, tepuk salut. Salut. Nah, mantap luar biasa. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Pak Deden dan Pak PHT. Sok ngomong dulu, Pak Deden. Ya. Ya, ini baru pelatihan P2K2 kemarin Bu. Nanti oleh-olehnya apa ya? Dari ilmu P2K2 ya. Dengan Kemensos. Masih ingat kan tepuk P2K2 kan ya? Oke, kita tepuk P2K2 ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Nah, ya, soalnya nanti dibahas.
ketinggalan. Ya, selamat datang. Ibu ya. Alhamdulillah. Kenapa dari mana? Dari mana? Hah? Masa di mana ya? Habis makan. Baru beres ya? Ah, ya. Silakan duduk. Minum. Ayo pertemuan ya. Oke, selanjutnya silakan ke Lah, jam 10 naga Pak. Pak Deden. Segala hormat. Tadi meureunnya. Itu ya ayah. Mau jangan. Itu wanita lah. Tadi tulis karena ya apa tulis? Pak, dari mana baru hadir habis dari air Pak baru balik. Berang bapaknya. Oh, tenggelam Pak di sisata untuk bawa buaya. Ibu Lili sedang tidak memegang uang. Nanti jawab ya, saya tanya nih ya. Kebetulan di dalam keluarga Bu Lili itu ada anaknya yang sakit. Bu Lili membutuhkan uang 500.000. Nah, untuk keperluan berobat. Sementara Pak Rusli itu ayahnya karena memang belum gajian, cek bahasa ini. Nah, pertanyaannya, apakah perlu Bu Lili meminjam? Perlu. Kenapa? Butuh uang. Nah, itulah merencanakan sesuatu untuk berhutang. Jadi ketika mau berhutang, tanya dulu, buat apa ini keperluan berhutang? Ibu-ibu. Nah, yaitu. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh bisa dari Bu Lili. Nah, ibu-ibu juga kalau misalkan tidak ada keperluan, memang kebutuhan, memaksa anak minjem gitu. Ya. Gitu ya. Jadi rencanakan meminjam, hati-hati dalam meminjam. Apa tujuannya ya, berapa jumlahnya. Jadi ibu-ibu juga harus sesuaikan porsi meminjamnya ya. Kalau misalkan butuhnya 500.000 ulah minjem 1 juta gitu ya, paham ya? Nah setelah itu hati-hati dalam berhutang ya. Kalau misalkan ada cara lain, cara berhutang ya, ibu-ibu bisa ngutang mana saat? Tetangga ya, ada tetangganya. Jadi itulah hati-hati dalam meminjam. Jadi kalau misalkan ada cara lain selain ke bank meminjam, bisa ke tetangga atau saudara, ke saudara dulu Bu ya. Karena kalau berbicara meminjam ke bank itu lain lagi bunganya. Nah itu dipikirkan bunganya berapa, minjemnya berapa yang harus dikembalikan. Kadang-kadang orang minjem yuk, untuk minjem ya, misalnya 5 juta, terus mikir ternyata kembalikan seberapa, gitu ya. Jadi kelola cara hati-hati dalam menghutang, meminjam ya. Nah karena tadi Bu mengelola keuangan sebelum meminjam ya, kalau ibu dipaksakan untuk menabung aja kita keselamatkan Bu ya, keselamatkan. Makanya di pengelolaan keuangan itu ada yang namanya wajib menabung Bu ya. Jadi paksakan sapoe 1.000 gitu. Karena apa fungsinya, tujuannya? Kalau kita menabung ya, kalau ada kebutuhan yang krusial kayak tadi, apa namanya, seperti yang Bu Lili sakit gitu, itu bisa dipakai gitu ya. Jadi intinya hati-hati dalam meminjam ya. Pikirkan dulu tujuan meminjamnya untuk apa, jumlah meminjamnya ya, terus berapa yang akan dikembalikan gitu ya, paham ya? Jadi ini sebuah modul yang mana memang sedikit tapi bisa apa namanya, bisa memanage pengelolaan keuangan ya Bu. Jadi kalau misalkan tidak hati-hati ibu-ibu ya, itu semua akan pusing kan alam musik bahasa ini mah ya. Asal minjem be. Pikirkan dulu buat apa ini tujuan meminjam ini
ya anu urgent anu misalkan buat keinginan mah jangan sampai, karena keinginan itu bisa dikesampingkan Bu ya. Kesampingkan keinginan itu salah satu cara untuk memanage keuangan itu salah satunya mengesampingkan keinginan. Misalkan Bu Lili, keluarga Bu Lili ini ya, penghasilan Bu Lili misalkan hasil cuci buruh ya 1 juta, Pak Ruslinya suaminya 1 juta, bantuan PK-nya 1 juta, ya 3 juta kan? Nah sementara 3 juta. Nah sementara misalkan pengeluarannya lebih dari 3 juta, berarti itu apa yang salah? Kita sendiri. Cara mengelolanya. Jadi kalau misalkan ada contoh nih ya, penghasilan 3 juta. Adalah bagaimana uang yang sudah ada ini diputar menjadi mudah. Iya. Hasil penjualan kita, profitnya itu ya, hasil keuntungannya itu dipakai untuk modal berikutnya. Ini penting Bu ya. Ini mau usaha apa aja harus diawali dari berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan, disebut profit. Jadi mikirnya keuntungan Pak ya. Itu namanya juga usaha Bu. Masa usaha juga? Orang sampai besar-besar minjem ke bank itu pengen dapat untung besar, tapi faktanya bukan, hutangnya nambah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berhutang, Bu. Tapi berhutangnya terukur. Bu mah mau usaha singkong minjem duit 5 juta. Ya guys, saya enggak. Kekuatan kita untuk menyebarkan usaha kita juga terbatas misalnya. Pinjam uang ke bank 10 juta. Memulai usahanya ke singkong. Bisa kan? Berarti ke singkongnya luar biasa besar.